Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, perjalanan ini bagaikan sebuah traveling. Ketika kita melihat pemandangan yang suram, itu akan sangat mengesankan kita. Tapi ketika kita menikmati suatu situasi yang sangat indah, itu menjadi membawa sukacita bagi kita. Mengenang hal-hal yang mengerikan, mengenang hal-hal yang sangat menyenangkan, adalah dua bagian yang silih berganti dalam hidup ini, karena keduanya hanya pengalaman hidup. Bagaimana keduanya membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan, dan itu hanya dimungkinkan kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Sapaan rohani kita hari dalam satu minggu ini adalah masih mengenai penggembalaan bangsa Israel. Karena sebagaimana pendahuluan khotbah kita di minggu depan, Tuhan Allah mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang menggembalakan bangsa itu ternyata tidak bertanggung jawab. Maka Tuhan mengatakan, aku akan mengambil alih penggembalaan umatku. Karena para pemimpin bangsa Israel telah membawa bangsa itu terjerumus. Mereka hanya melihat warga jemaat itu, masyarakat Yahudi, hanya sebagai gembalaan mereka, dari mana mereka mendapat kebutuhan dan mereka memperlakukan sesuai dengan kehendak mereka, karena Tuhan Allah yang begitu jauh seperti tidak melihat apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara, perjalanan nasib para domba itu memang akhirnya harus ditangani oleh para gembala. Sebagaimana di hari-hari sebelumnya kami mengingatkan, semakin banyak domba gembalaan itu dan semakin tua pemilik domba-domba itu akan menyerahkan tugas itu kepada generasi yang lebih muda, bahkan mungkin anak gajian. Tapi kalau anak yang mereka gaji itu, para gembala profesional itu, kalau tidak terpercaya kerohaniannya, tidak teruji juga kemampuan fisiknya, tidak memiliki keterampilan, dan tidak memiliki rasa cinta kasih kepada pekerjaannya, maka alamat domba-domba itu akan mengalami banyak tantangan. Yang tadinya kehadiran sang gembala profesional itu diharapkan membawa keuntungan bagi sang pemilik, ternyata dia akan menjadi buntung karena ulah dari para gembala-gembala profesional yang kalau tidak diperhatikan mereka akan menghabiskan waktu bermalas-malas dan mereka juga akan menyalahgunakan banyak hal. Kehadiran mereka sudah banyak diperdebatkan karena berkurangnya kambing domba sang pemilik sehingga mereka banyak yang dipecat. Oleh karena itu tidak bisa dielakkan, hubungan batin bukan hanya hubungan kerja, tapi hubungan batin antara pemilik domba dengan pekerja atau gembala yang profesional ini kalau tidak terjalin dengan baik, maka keduanya akan membawa bencana. Bagaimana visi dan misi sang pemilik domba harus ditanamkan kepada si gembala profesional ini, dan harus diuji apakah kemampuan fisiknya, apakah kemampuan kerohaniannya, apakah orangnya dapat dipercaya, apakah dia memiliki keterampilan untuk menggembalakan domba-domba ini. Karena domba-domba ini kan binatang yang lemah. Mereka tidak mampu mengatur diri sendiri. Sedangkan hanya untuk minum aja mereka saling berdesak-desakan. Dibutuhkan penanganan dari sang gembala. Kalau sedikit mereka mengalami masalah, mereka depresi, lalu mereka terpisah dari rombongannya, maka mereka terluka domba-domba ini. Mereka sendiri juga tidak bisa membalut atau mengobati lukanya kalau bukan sang gembala. Maka sang gembala ini kalau tidak punya keterampilan membebat domba-dombanya yang kesleo, yang terluka dan lain sebagainya, alamat domba-domba itu akan mati satu-satu. Oleh karena itu harus dibangun keterampilannya, harus dilihat keterampilannya, harus dilihat kerohaniannya juga, dan harus dilihat juga keakrabannya dengan sang pemilik. Maka sang pemilik harus terus-menerus bukan hanya mengawasi, tapi membangun kebersamaan visi dan misi. Dalam hal inilah kita melihat di dalam perjalanan gereja kuasa Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui, yang terus-menerus mengingatkan para gembala-gembala gereja supaya jangan seperti bangsa Israel ketika mereka dipimpin oleh raja-raja yang
diurapi oleh Tuhan, dipimpin oleh para nabi-nabi yang juga diurapi oleh Tuhan, dipimpin oleh para imam-imam yang juga diurapi oleh Tuhan. Tapi justru mereka berselingkuh dengan Mesir, sehingga Tuhan sangat marah. Bangsa ini pun akhirnya dihukum dan masuk ke dalam pembuangan yang di Babylon. Aneh bin ajaib memang, para gembala Israel katanya sudah teruji, katanya sudah punya pengalaman, katanya mereka sudah lama menjadi gembala yang diangkat oleh Tuhan. Namun ketika muncul gangguan dari luar, para gembala-gembala ini justru bukan meminta pertolongan, justru bukan melaporkan persoalan, justru tidak minta bantuan kepada sang pemilik. Justru mereka pergi ke tanah Mesir, karena mereka lihat orang-orang Mesir itulah orang yang kuat, maka mereka bersekutu ke sana. Mereka justru mengandalkan kekuatan orang Mesir. Kalau kita lihat di Hesekiel 16 ayat yang ke-26, Yesaya 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sanalah kecemburuan Tuhan. Sebagai pemilik domba-domba itu, seharusnya dia adalah orang pertama yang mendapat laporan tentang keadaannya. Dan sebagai pemilik domba itu, dia harus menentukan dengan siapa dia berkolaborasi bagaimana menyelamatkan domba-dombanya. Sebagai pemilik domba-domba itu, dia punya pandangan, dia punya visi tentang bagaimana menyelamatkan domba-dombanya. Tapi sayang, para gembala-gembala itu kurang percaya kepada sang pemilik. Mereka justru meminta bantuan kepada orang lain. Itulah malapetaka itu. Sama seperti kita juga, para gembala-gembala yang ada di dalam persekutuan gereja-gereja Tuhan, seringkali kita mengabaikan kehadiran Tuhan. Kekurangan dana, kadang-kadang kita tidak melihat kenapa berkat itu tertutup. Kekurangan persekutuan, kita tidak lihat bagaimana firman Tuhan dipahami atau tidak. Kemalasan warga jemaat selalu kita katakan karena kurang gairah, tapi kita tidak melihat bagaimana mereka kurang pemahaman tentang firman Tuhan. Ketidakmampuan mereka untuk hadir dalam persekutuan adalah juga keengganan mereka, karena mereka sangat miskin dalam hal kerohanian. Dalam hal-hal seperti itulah sebenarnya kita para gembala-gembala harus berani turun tangan, harus berani turun ke dalam kehidupan warga jemaat, bahkan harus menuntun mereka bagaimana menghadapi kemelut yang ada dari waktu ke waktu. Kalau kita mau menjadi para gembala-gembala, kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kita harus lihat bahwa perkembangan zaman ini dari waktu ke waktu bukan hanya membawa kemudahan, tapi membawa kesulitan. Kesulitan demi kesulitan. Saya alami tingkat kesulitan itu. 30 tahun yang lalu saya awali kependetaan, dengan keadaan sekarang saya melihat tingkat kesulitan itu makin jauh, makin berat, makin berat. Kalau kita tidak mempersiapkan diri memahami situasi yang berkembang ini, alamat domba-domba Tuhan akan dicabik-cabik, akan dicerai-beraikan oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Bukan hanya dari luar, tapi ketidakmampuan memahami mereka juga akan membuat domba-domba ini tercerai-berai. Tidak ada jalan lain selain kembali kepada sang pemilik, bertanya kepada sang pemilik apa yang harus kita lakukan untuk mempersekutukan, untuk menyatukan, untuk mengerahkan pandangan para domba ini agar barisan gembala yang kadang di depan, kadang di tengah, dan kadang di belakang berjalan membawa rombongan domba-domba Allah sampai kepada kehidupan yang kekal. Shalom.